Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sallallahu ala Muhammad bismu hitamil anbiya. Sallallahu ala Muhammad babu usulil awliya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang dimuliakan Allah. Ketika umat muslim jadi penguasa, toleransi atau tasamuh sudah dipraktekkan. Sejarah menorehkan toleransi beragama dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi ketika merebut Yerusalem pada tahun 1187. Ironisnya hadirin, ketika umat muslim dalam posisi lemah, mereka malah ditindas dan dizalimi. Nasib muslim Uighur di Cina adalah salah satu contoh yang dapat kita saksikan pada saat ini. Lalu hadirin, bagaimana sebenarnya sikap kita terhadap non-muslim? Untuk menjawab hal tersebut, izinkan kami menyampaikan sarahan Al-Quran yang bertajuk Toleransi Beragama dalam Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan Allah, di antara ayat-ayat Al-Quran yang bisa menjadi rujukan tentang toleransi terhadap pemeluk agama lain adalah firman Allah di dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din alladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum min diyarikum fatusbihu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin
menyebut asma Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Hadirin yang dimuliakan Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab menjelaskan maksud ayat ini bahwasanya Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan menjalin hubungan dengan orang-orang kafir yang tidak memerangi dan mengusir kalian dari negeri kalian. Karena sesungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat baik dan menjalin hubungan. Sayyid Qutb berkomentar ketika menafsirkan ayat tadi bahwa Islam agama damai serta akidah cinta. ia adalah suatu sistem di mana sistem tersebut menaungi seluruh alam dengan naungannya yang berupa kedamaian dan cinta itu, dan bahwa seluruh umat manusia akan dihimpun di bawah panji Allah dalam kedudukan sebagai Saudara-saudara yang saling kenal mengenal dan cinta mencintai. Hadirin yang dimuliakan Allah, dari konteks kenegaraan, bukti valid toleransi di era Rasulullah adalah pencanangan piagam Madinah yang mengatur hak dan kewajiban masyarakat yang bersifat plural. Dalam konteks pribadi, ini sudah diwujudkan oleh bahwasannya baju besi Rasulullah telah digadaikan kepada orang Yahudi ketika beliau merasa mengalami kesulitan dalam ekonomi. Dalam konteks keindonesiaan, ajaran pentingnya bertoleransi ini sangat relevan. Ini didasarkan pada kenyataan bahwa bangsa kita, bangsa Indonesia, terdiri dari berbagai macam suku bangsa, Istiadat, agama, dan kepercayaan. Inilah sudah menjadi kesepakatan para pendiri bangsa dengan berbineka tunggal ika sebagai Pancasila sebagai dasarnya, sebagai payung bersama untuk semua agama dan suku. Hadirin yang dimuliakan Allah, ajaran toleransi dari agama ini saat ini tercederai. Negeri Muslim di Timur Tengah terkoyak pertikaian yang sulit dihentikan. Peperangan antar kelompok dan aliran ideologi telah memakan demikian banyak korban. Siapa yang tak seideologi harus dienyahkan. ISIS adalah satu kelompok intoleran yang sedemikian ganas dan mengerikan. Tak hanya non-muslim, bahkan muslim pun banyak yang mengalami menjadi korban. Hadirin, jika kita teliti melihat, mengamati fenomena di sekitar kita, di negeri kita tercinta Indonesia, akan kita dapati bahwa Ada beberapa pihak yang mencoba mengembangkan sikap beragama intoleran. Ada beberapa pihak yang mencoba memaksakan kehendak, mengoyak ketentraman dan kedamaian, dan bahkan membawa negeri kita ini pada situasi konflik berdarah-darah seperti di Timur Tengah. Hadirin yang dimuliakan Allah, menurut laporan yang dirilis oleh Setara Institute
Indeks Kota Toleran 2022 melaporkan bahwa Kota Cilegon mendapati kota yang paling intoleran di Indonesia. Kota yang terletak di Banten tersebut mendapati skor 3,227 poin dari skala 1 sampai 7 poin. Hadirin, lalu bagaimana sebenarnya toleransi tersebut dianjurkan? Dengan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 159 sebagai berikut. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ Shadaqallahul azim. Dan disebabkan rahmat dari Allah lah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Tentang ayat ini, Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya, tidak ada sesuatu yang menjadikan kamu berbuat lemah lembut kepada mereka kalau bukan karena rahmat Allah yang diberikan kepada kamu dan kepada mereka. Beberapa hal yang dapat digunakan untuk membangun toleransi dalam beragama adalah yang pertama, kaji Islam secara komprehensif. Yang kedua, kedepankan persamaan bukan perbedaan. Dan yang ketiga, tumbuhkan sikap saling menghargai pada sesama. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah mampu dan kuasa jika menciptakan seluruh umat manusia beragama Islam, namun tidak dengan Allah.
Allah sengaja menciptakan penduduk seluruh umat manusia dengan beragam agama dan keyakinan. Jika kita beranggapan agama kita yang paling benar, mereka jugalah menganggap agama mereka yang paling benar. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Disinilah urgensitas toleransi atau tasamuh dalam beragama menemukan relevansinya. Yang perlu dicatat adalah Toleransi bukan mencampur adukan ajaran agama, tetapi saling menghargai antar pemeluk agama dan juga seagama. Hadirin yang dimuliakan Allah, dari paparan di atas dapat disimpulkan yang pertama, Islam mengajarkan kita untuk bertoleransi antar umat beragama. Yang kedua, saat ini berkembang sikap intoleran dalam beragama. Dan yang ketiga, yang dapat dilakukan adalah kaji Islam secara komprehensif, kedepankan persamaan dan tumbuhkan sikap saling menghargai. Indahnya bertoleransi demi kedamaian negeri ini. Islam telah ajarkan toleransi dalam beragama, bahkan saat ini berkembang sikap intoleran yang bisa dilakukan. Kaji Islam secara komprehensif, ayo saling menghargai. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.